Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman-Nya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, orang yang berbahagia. Siapakah sebenarnya orang yang berbahagia menurut firman? Menurut kacamata Tuhan, menurut perspektif ilahi, siapa sebenarnya orang yang berbahagia itu? Kita akan melihat dari kebenaran firman siapa yang berbahagia. Ketika ada seorang perempuan yang berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dari sini kita akan melihat siapa yang berbahagia menurut pandangan Tuhan, menurut kacamata Tuhan. Yang pertama, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Jadi supaya kita berbahagia, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu memberdiri diri untuk mendengarkan firman-Nya. Kita harus selalu menginvestasikan waktu kita untuk kita mau mendengarkan firman, karena menurut Yesus, orang yang berbahagia yang pertama adalah yang mendengarkan firman Allah. Firman Allah sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita, bahkan pertumbuhan iman kita. Karena itu ketika Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Kenapa dia berbahagia? Karena firman Allah itu adalah makanan rohani bagi rohani kita. Firman Allah adalah menjadi sesuatu yang syarat penting untuk iman kita bisa bertumbuh. Bahkan firman Allah adalah pedang roh dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa di udara. Firman Allah itu pedang. Dan kita hanya bisa mengalahkan kuasa-kuasa gelap itu dengan pedang roh, yaitu firman Allah itu. Karena itu ketika Yesus berkata yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus membiasakan diri untuk mendengar firman-Nya, membaca firman-Nya, karena itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, siapa yang berbahagia? Yang selanjutnya, dan yang memeliharanya. Jadi bukan hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga mau memeliharanya. Memeliharanya dalam ayat ini maksudnya adalah dia mau menyimpannya dalam hatinya dan mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Jadi mendengar firman Allah tidak hanya sebatas kita mendengarkan firman Allah. Yang berbahagia adalah kalau kita mendengarkan firman, dan yang kedua adalah kalau kita memeliharanya dalam arti melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi tidak hanya mendengarkan, tapi kita juga belajar apa yang kita dengar, kita belajar untuk memeliharanya, belajar untuk menyimpannya dalam hati, dan berusaha untuk terus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita disebut sebagai orang yang berbahagia di mata Tuhan. Kenapa kita disebut berbahagia kalau kita melakukan firman? Karena firman itu tidak ada gunanya kalau kita hanya menjadikan firman itu sekedar pengetahuan saja.
Tapi firman itu akan berguna dalam hidup kita ketika kita menerapkan firman itu, melakukan firman itu, menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Makanya kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita pelajari, setiap firman yang kita tahu, mari kita terus belajar untuk mau berkata bahwa saya mau melakukan firman, saya mau menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Seringkali banyak orang yang hanya mengejar sarjananya, mengejar magisternya, mengejar doktornya hanya sebagai pengetahuan. Tetapi harusnya tidak boleh seperti itu. Kita juga harus mengejar bagaimana kita menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Jangan seperti ahli Taurat, sudah bagus ahli terhadap firman, sudah bagus memahami firman dengan baik, tapi yang menjadi persoalannya adalah mereka tidak memeliharanya, atau dengan kata lain mereka tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebagai umat kita berusaha, kita harus ahli terhadap firman, tapi juga ahli dalam melakukan firman. Kita harus ahli dalam mengetahui firman, tapi kita juga ahli dalam mengajarkannya, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka menurut Yesus, menurut pandangan Yesus, kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami orang yang berbahagia. Menurut firman, menurut Tuhan, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang kudus menolong kami, mampukan kami supaya kami bisa menghidupi firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.